Iya, saya ikuti perdebatan itu dan menurut saya tiga-tiganya konsisten itu. Apa itu Pak maksudnya? Anies, Hmm. Pak Anies konsisten dengan metodologi akademis karena dia menerangkan sesuatu dengan susunan argumen yang koheren itu oke. Hmm. Jadi konsisten karena memakai metodologi akademis. Hmm. Nomor dua, Pak Prabowo juga konsisten, Hmm. konsisten memperlihatkan emosinya tuh, itu Hmm. soalnya tuh. Hmm. Dan itu nggak ada masalah sebetulnya orang memenangkan pertarungan dengan gagasan atau memenangkan pertarungan dengan emosi itu soal watak masing-masing. Tinggal apakah itu efektif bagi Hmm. rakyat Indonesia itu Hmm. soal evaluasi dari para ahli nanti. Hmm. Ganjar juga konsisten, konsisten untuk jadi motivator gitu. Jadi Ganjar Apa itu? Apa maksudnya ini? ya buat Ganjar kan dia susah menerangkan prestasi Jokowi nggak ada itu berarti gagal nanti Mahfud. Dia terangkan Hmm. prestasi Jokowi ada itu berarti dia nggak konsisten. Dia hanya sama dengan Prabowo. Hmm. Jadi semua mereka itu konsisten. Anies konsisten secara logis, Hmm. Prabowo konsisten secara emosional, dan Hmm. Ganjar konsisten sebagai motivator. Nah itu poinnya. Oke, tapi begini, ini yang di luar ekspektasi. Kan ternyata tadinya kita nganggap bahwa publik sekarang mulai skeptis dengan debat-debat itu, apalagi dengan perdebatan kemarin soal KPU yang terkesan melindungi salah satu paslon dan sebagainya begitu, dan kemudian juga di tengah kecurangan-kecurangan yang ada. Tapi ternyata tadi malam publik itu antusias, dan itu juga dikonfirmasi oleh jajak jajak pendapat gitu, karena ternyata Kompas yang melakukan dulu jajak pendapatnya menarik ini. Dia menyatakan bahwa publik itu menyatakan bahwa sekarang ini sangat menarik. Saya kira menariknya itu karena tadi malam justru para kandidat yang mengambil alih show-nya ya, bukan para moderator dan panelis ya. Itu pentingnya, begitu isu itu dibuka, burning isunya diucapkan, semua kandidat berupaya untuk mengeksploitasi isu itu kan. Ya. Isu demokrasi itu pasti Anies langsung berapi-api itu. Hmm. Isu isu HAM juga demikian tuh. Tapi Prabowo ada poin, dia tetap menganggap bahwa ya itu kalian hanya mampu untuk menyerang gue kalau lagi Hmm. kompetisi. Padahal udah berkali-kali isu itu diucapkan kan. Itu Hmm. juga saya kira fairness dari Prabowo menganggap bahwa ya ngapain gue dikulitin kalau dari awal sebetulnya isu sudah selesai itu. Jadi sebagai isu tidak efektif lagi soal hak asasi manusia. Yang jadi tontonan bukan isu HAM-nya tapi ekspresi Prabowo dan argumen Anies kan itu kan. Kan Hmm. masyarakat kita nggak peduli soal HAM sebetulnya, jadi nggak ada poin di situ. Hmm. Tetapi sekali lagi kalau orang bilang Prabowo tiba-tiba eksplosif atau Hmm. emosional, ya jangan dibuat Prabowo tidak emosional. Itu nanti akan membuat dia kaku tuh. Jadi biarkan aja Prabowo emosional. Yang penting substansinya bisa diucapkan. Kan emosional atau rasional itu cuma pilihan atau watak yang nggak mungkin diubah dari Hmm. penampilan seseorang tuh. Mau dipoles oleh tim sukses pun itu nanti kelihatan kaku. Demikian juga Anies, nggak mungkin Anies diubah jadi seseorang yang agresif tuh. Agresivitas Anies ada pada argumen, kan itu di awalnya dia udah attack, Hmm. sisanya dia melakukan dialektika tuh Hmm. dengan berupaya untuk ya memancing emosi Prabowo tuh. Tapi dipancing nggak dipancing juga Prabowo pasti emosional, kan itu karakter yang udah melekat tuh. Ya, Nah ya. Ganjar seperti biasa ya jadi mediocre, dia mesti siksa di situ kan, karena Hmm. tanggung, mau beroposisi masih butuh Jokowi, Hmm. mau memuji Jokowi itu berarti akan satu kubu dengan Prabowo. Jadi di situ kesulitan Ganjar sebetulnya. Ya, 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 ya. Jadi makanya kan kemarin-kemarin juga kita bahas Pak Prabowo itu kehilangan orisinalitasnya, kan begitu ya kan. Pak Prabowo Ya, juga dulu satu selain emosional tadi kan, tapi narasinya kuat, bacaannya bagus dan sebagainya. Tapi kemudian diubah jadi gemoy-gemoyan gitu ya. Itu yang nggak Prabowo banget. Dan tadi malam saya kira kenapa Prabowo kelihatan sekali emosional dan dalam bahasa anak-anak sekarang keteter gitu, karena dia harus mempertahankan serangan dari dua kandidat terhadap Pak Jokowi sesungguhnya, gitu kan? ya. Jadi bumper Jokowi sebetulnya yang dikutik-kutik oleh Anies kan soal demokrasi di zaman Jokowi Yes, itu. ya. Dan demikian juga Ganjar. Tapi Prabowo dia konsisten untuk mengatakan bahwa hanya melalui Jokowi demokrasi bisa dilanjutkan. Hanya melalui Jokowi
infrastruktur bisa dijalankan. Jadi itu saya sebutkan tadi ya, Prabowo konsisten justru untuk membela Jokowi, nggak ada soal. Kan aneh kalau tiba-tiba Prabowo mengatakan iya benar yang kalian sebutkan itu tidak ada demokrasi. Walaupun Prabowo sebagai orang yang membaca data tahu bahwa indeks demokrasi Indonesia itu turun terus, tapi nggak mungkin itu yang dia akan jadikan dasar untuk mengucapkan pikirannya kan. Jadi tetap Anies berupaya untuk memperlihatkan bahwa pengetahuan dia tentang demokrasi melampaui Prabowo. Prabowo tetap menganggap bahwa Anies salah karena demokrasi Indonesia itu walaupun indeksnya turun, fakta yang diucapkan oleh Prabowo ada soal kedudukan Anies. Itu sama dengan debat-debat mahasiswa kalau saya lagi kritik, kalau Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru udah hilang kepalanya itu. Itu kan dia nggak ngerti bahwa kita juga justru yang menghalangi Orde Baru supaya tidak menghilangkan kepala-kepala orang kan. Itu dasarnya. Tetapi sekali lagi ini upaya untuk memperlihatkan tadi bahwa publik memang bosan dengan TikTok atau lihat baliho. Akhirnya publik memilih untuk nonton debat itu dan menunggu Gibran untuk tampil ke panggung kan. Jadi hal yang sebetulnya konyol bahwa seharusnya debat itu semacam pintu apa namanya nih, pintu lain dari promosi-promosi yang selama ini soal bagi-bagi amplop, soal pasang baliho, soal tekanan segala macam tuh. Jadi publik menganggap bahwa daripada kita nonton orang bagi-bagi amplop atau bagi-bagi BLT, mending nonton hal yang ditunggu-tunggu orang yang udah dipanasin oleh pers. Nanti debatnya itu akan terlihat siapa yang dungu, siapa yang takut masuk arena. Jadi publik sudah dikondisikan untuk menonton duel itu. Dan tadi malam memang ada duel. Ya, ya. Dan itu dia. Karena itu tadi, makanya penonton ini jajak pendapatnya Kompas ya, kita lagi-lagi mengutip ya, Bung Rocky, karena mereka yang melakukan pendapat, ya itu memang sangat menarik. Dan yang lebih menarik lagi adalah data. Ini soal bagaimana penampilan para kandidat. Ini penilaian Kompas ya. Penonton Kompas disebutkan bahwa ya paling unggul memang Anies ya, secara overall disebutkan angkanya jauh di atas itu. Anies 37,7 sekian persen, kemudian Ganjar 22% dan kemudian Pak Prabowo paling rendah di situ 21%, nggak selisih jauh dengan Ganjar gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya tadi malam tuh Ganjar yang mestinya juga ngambil peran seperti itu gitu ya. Tapi betul dia in between mainnya begitu ya. Ya itu soal juga yang perlu diperhatikan soal estetika panggung itu kan. Kan di Amerika debat itu bahkan diukur berapa lumen, berapa kekuatan cahaya yang menyorot dari kiri dan kanan supaya ekspresi dari si kandidat itu betul-betul dimaksimalkan tuh. Nah Pak Prabowo pakai baju yang kurang ekspresif sebetulnya tuh. Yang lain pakai jas dan itu Anies pakai jas dan itu sebetulnya lebih kelihatan kewibawaan itu kan. Dibayangin kalau ada orang naik pakai kaos oblong di situ kayak gue misalnya, kalau saya pakai kaos oblong ya nggak ada pengaruhnya kan. Tetapi seorang presiden itu dia memang diwacanakan atau diimajinasikan tampil secara neat, secara neces gitu. Nah itu hanya ada pada Anies. Jadi Anies juga dapat sponsor positif melalui apa namanya nih, jasnya dia itu kan.